Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah, hormati Allah, syukur alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat banyak umur, sehingga kita pada malam hari ini masih dapat hadir di masjid kita dalam rangka menjalankan salat Isya dan tarawih berjamaah. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amal soleh yang kelak akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah saya hormati Allah, ini dikit banget ini Pak Haji Asep. Iya, di 10 malam kedua sekarang ya, mulai masuk 10 malam kedua, ada final, ada perempat final. Iya jemaah sekalian, sama dengan bola, dengan bulu tangkis atau dengan apapun, bahwa sekarang ini sudah masuk 10 malam kedua, artinya banyak babak penyisihan sudah mulai tumbang. Sekarang sudah masuk seperempat final ya. Mudah-mudahan kita terus sampai ke semifinal dan akhirnya final ya, gitu. Karena jemaah sekalian, bukan saya merendahkan ya. Tarawih itu boleh di mana saja. Sholat tarawih boleh di mana saja. Saya mungkin pernah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sholat tarawihnya di masjid itu hanya 3 malam. Tapi ini jangan jadi alasan, oh Nabi aja cuma 3 malam, saya di rumah aja. Jangan seperti itu, jangan jadi alasan. Ini banyak orang yang salah memahaminya nih hadis ini ya. Dan Rasulullah SAW itu sholat tarawih 3 malam itu nggak berturut-turut. Jangan dianggap malam 1, malam 2, malam 3, malam keempatnya, enggak begitu ya hadisnya. Jadi Nabi itu sholat tarawih itu di 10 malam terakhir. Di malam 21 beliau tarawih sendirian, nggak ada yang ikut. Malam 22 enggak, malam 23 tarawih lagi, ada sahabat yang ngikutin ya. Lama-lama banyak ya. Kan Nabi sholatnya lama, nggak kayak kita cuma 20 menit sholatnya. Nabi itu mulai jam 10 sampai menjelang subuh sholat tarawihnya hanya 11 rakaat, 8 plus witir. Nabi sholat tarawih hanya 8 rakaat plus witir 3 rakaat. Baru di malam 27 sholat lagi. Wih, makin banyak sahabat yang sholat tarawih. Mulai malam itulah Rasul biasa-biasanya tidak sholat tarawih lagi. Jamaah nungguin tuh sahabat-sahabatnya ya. Kata Nabi, iya kalau saya sholat lagi nanti kalian anggap ini wajib. Jadi alasan Rasulullah itu sholat tarawih tidak di masjid karena takut sahabat-sahabatnya, umatnya itu menganggapnya bahwa itu menjadi kewajiban, akhirnya memberatkan umatnya. Nabi nggak mau memberatkan umatnya. Ketika Rasulullah wafat, maka para sahabat saat itu sudah tahu bahwa sholat tarawih itu nggak wajib hukumnya, sudah tahu ya. Maka mulai zaman Umar bin Khattab dibuatlah jadi 20, zaman Umar bin Abdul Aziz jadi 36, dan banyak lagi sahabat-sahabat saat itu yang sholat tarawih lebih dari itu. Jadi sholat tarawih itu tidak terbatas rakaatnya, tidak terbatas. Yang sunnah 8 rakaat plus witir 3, yang sunnah karena Nabi melakukannya kan. Yang 20 rakaat bagus, mustahab, disukai. Jadi jangan dipermasalahkan lagi nih yang 11, yang 20. Yang dia dipermasalahkan itu yang nggak sholat tarawih ya, yang dipermasalahkan yang tidak sholat tarawih atau sholatnya terburu-buru ya. Jadi itu alasannya. Nah sekarang jangan jadi alasan ya, Nabi kan cuma 3 malam, saya masih mending 10 malam di masjid gitu. Jangan begitu alasannya ya. Sholat tarawihnya tetap di masjid, walaupun di rumah boleh ya. Jadi di masjid istimewa, pahalanya tentu beda. Sholat karena kenapa? Di masjid itu pasti kan jamaah kan, dapat pahala jamaah, belum sholat di masjidnya. Sholat di masjidnya lebih lagi ketimbang orang sholat di rumah. Nah seperti itu ya jemaah sekalian. Jadi benar-benar ini
Jangan lagi ada orang yang mengatakan nggak apa-apa sholat tarawih di rumah, nggak apa-apa, nggak usah di masjid. Jangan jadi alasan ya. Kita menggapai sekecil apapun pahala yang didapat di bulan Ramadan kita raih gitu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, termasuk di dalamnya adalah gemar untuk bersedekah. Ya, ini seringlah kita dengar lah, infak, sedekah. Pak Jasa paling top berapa ini satu malam? Paling gede berapa? 3 juta dapat. Berapa Pak Firman? Ini sedekahnya tiap kalau lagi tarawih berapa? 3 juta dapat semalam. Hah? Iya. Nah, ini tanda masyarakat kita belum gemar bersedekah, belum ya. Bukan tidak, belum. Saya sekarang suka iri tuh kalau di masjid saya itu di Pamulang ya. Semalam itu bisa 3 juta, 4 juta. Sesepi-sepinya kalau hujan tuh 1,5 juta semalam, Pak. Ya. Jadi ini kesadaran masyarakat sekitar masjid untuk berinfak di jalan Allah di bulan Ramadan. Ada yang bilang alasan, gimana saya mau infak Pak Haji, untuk besok buka aja masih bingung dari mana, kayak gitu. Bagaimana saya mau infak ke masjid Pak Haji, untuk buka puasa besok aja saya bingung dari mana duitnya. Nah, ini karena dia tidak mengerti makna dari sedekah ya. Jadi coba nih Pak, ini janji Allah masalahnya. Saya sering mengingatkan ini janji Allah. Kalau Bapak bingung besok mau makan apa, di dompet tinggal 50.000 ya, pokoknya udah bingung deh mau dari mana, caranya apa? Infak. Itu janji Allah. Infak Pak. Iris kuping saya kalau Bapak infak uangnya kurang. Sedekah. Jadi nggak ada sejarah orang yang sedekah itu uangnya habis, enggak. Karena kita nggak yakin aja dengan Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Surat At-Tolak ayat 7. Nanti dibuka Qur'annya di rumah. Surat At-Tolak ayat 7. Barang siapa yang disempitkan, merasa disempitkan rezekinya, bokek, nggak punya uang, apa jalan keluarnya? Kata Allah, falyunfiq mimma atahullah. Maka hendaklah dia mensedekahkan uang yang masih ada dalam genggamannya. Kalau Bapak tinggal 50.000, kasih 5.000, 10.000. Nggak banyak-banyak, nggak semuanya, enggak. Sebagian dari harta yang masih dipegangnya. Lihat nanti setelah itu. Ini udah susah, udah nggak punya uang, nggak infak, ya udah tambah susah lah. Nggak ada tuh orang yang pelit sejarahnya kaya, nggak ada Pak. Yang ada walaupun dia kaya tapi nggak bahagia, kayak Korun. Korun kaya nggak Pak? Korun. Oh, orang terkaya. Korun itu manusia, satu-satunya manusia yang pernah hidup di muka bumi yang kekayaannya tidak pernah dikalahkan, tidak bisa dikalahkan oleh orang setelahnya sampai kiamat. Itu saking banyaknya uang Korun. Uang Pak Sartono berapa miliar lah, nggak ada seberapa, kecil sama uang Korun. Korun itu manusia yang terkaya yang pernah hidup di muka bumi yang kekayaannya tidak pernah terkalahkan sampai kiamat. Kunci gudang hartanya aja kalau mau dibawa tuh dipikul oleh beberapa algojo. Itu di Quran dijelasin kekayaan Korun saking banyaknya. Itu kunci gudang hartanya. Kalau kita kan punya kunci gudang berangkas cuma 1 Pak, atau 2 lah, kecil kan. Korun itu untuk mengangkat kunci gudangnya tuh dibawa oleh algojo-algojo. Saking banyaknya, ada ribuan gudang harta dia. Tapi dia pelit. Dia berkata, wa ma utituhu ala ilmin indi. Semua yang aku punya ini semata-mata karena ilmu yang aku punya. Sombong dia. Jadi kalau Bapak punya uang banyak, ya anak-anak nih punya uang banyak, wih uangnya banyak, iyalah gua kerja misalnya gitu kan, itu sombong tuh. Wih Pak Haji duitnya banyak sekali, iyalah saya dagang, jago melobi, kayalah saya, emang lu bego gitu. Jadi dia melupakan dari nikmat Allah. Berbeda dengan Nabi Sulaiman. Jadi saya jelaskan ada 2 orang kaya yang nggak pernah, yang tidak terkalahkan. Pertama Korun tadi, yang kedua Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kekayaan luar biasa. Beliau berdoa kepada Allah, wa qala rabbighfirli. Dia berdoa, ya Allah ampuni aku. Jadi Nabi Sulaiman sebelum minta uang, minta rezeki, mohon ampun, rabbighfirli, ya Allah maafkan aku ya Allah gitu. Nanti Bapak juga berdoa ya kalau mau minta rezeki, doa istighfar dulu, ya Allah maafin aku. Kemudian beliau berkata, wahabli mulkan
la yambaghi li ahadin min ba'di. Dan kemudian ya Allah, ampuni aku, beri aku kekuasaan, kerajaan, kekayaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain setelahku. Itu doa beliau. Ya, makanya kekuasaan sangat luar biasa Nabi Sulaiman, kekayaannya. Beliau kalau mau mengambil emas di lautan tinggal nyuruh jinnya saja, menguasai bangsa jin, menguasai bangsa binatang. Itu Nabi Sulaiman. Tetapi ketika beliau diberikan anugerah yang begitu besar dari Allah, apa katanya? Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua semata-mata karena karunia yang Allah berikan kepadaku. Semuanya dari Allah, bukan seperti Qarun yang sombong. Semua ini adalah karunia yang Allah berikan padaku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur atau justru dengan harta itu aku bertambah kufur, jauh dari Allah. Nah ini sekarang Bapak Ibu ingin menjadi orang kaya, mau, orang semua umat Islam tuh mau menjadi orang kaya kita-kita ini. Siapa yang nggak mau jadi kaya? Nggak ada yang nunjuk. Semuanya ingin kaya, dan umat Islam harus kaya. Minimal cukup. Umat Islam jangan saya miskin, ya udahlah miskin aja nggak apa-apa, yang penting saya taat ibadah. Salah. Orang kaya itu harus kaya, orang Islam itu harus kaya, harus mampu, minimal cukup. Kenapa? Karena dalam rukun Islam itu ada haji, ada zakat, yang nggak mungkin itu bisa dilakukan oleh seorang muslim yang tidak berkecukupan. Bapak mau haji dari mana uangnya kalau nggak kaya? Bapak mau zakat, jangan-jangan seumur hidup nggak pernah zakat, ya orang nggak punya uang. Berarti kita tidak melakukan rukun Islam yang 5 itu. Ya. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan melakukan semua rukun Islam, minimal kita cukup. Bagaimana cara cukup? Kita sudah usaha, Ustadz saya sudah usaha. Ini ada pertanyaan mungkin untuk besok subuh ya. Saya sudah usaha, dikirain sekarang dapat THR, nggak dapat THR tahun ini, nggak taunya. Dikira dapat bonus tahun ini, nggak taunya perusahaan mengumumkan tidak dapat bonus. Gimana saya nih untuk THR, untuk lebaran? Pusing kita. Nah kalau pusing, jalan keluarnya sudah Allah kasih. Falyunfiq mimma atahullah. Infak Pak. Ya, jadi kalau kita hidupnya sulit, kekurangan harta, introspeksi diri aja bahwa kita memang jarang sedekah. Ya, kalau orang yang sedekah itu pasti rezekinya lancar, dan itu membuka pintu-pintu rezeki yang lain yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah pasti akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Infak Pak. Dan yakinlah bahwa infak, yang harta yang kita miliki itu nantinya akan menolong kita di alam kubur, di akhirat. Dan Ali bin Abi Thalib pernah berkata, manusia itu punya 3 harta. Ada 3 jenis harta bagi manusia. Yang pertama yang dia makan kemudian habis. Bapak dapat rezeki tadi nasi box, gorengan, itu rezeki apa tuh? Rezeki itu yang masuk ke mulut kita. Kalau yang Bapak simpen, makanan yang dibawa belum masuk ke mulut, itu belum rezeki kita. Itu punya kita. Bapak punya uang nih, ada uang, tapi itu bukan milik kita. Milik kita itu kalau yang sudah kita masukkan ke dalam mulut kita, yang sudah digunakan. Itu yang pertama, yang dimakan habis. Kemudian yang kedua, yang dia pakai, pakaian nih, yang dia pakai kemudian rusak, itu rezeki Bapak tuh. Yang sekarang Bapak pakai ini, itu baju, ada rezeki Bapak. Ya. Kemudian yang ketiga, dan yang dia transfer ke akhirat, yang dia infakkan di jalan Allah, itulah harta dia sesungguhnya. Jadi yang masih di tabungan, yang dibawa bantal, yang di berangkas, itu belum rezeki kita. Rezeki kita adalah yang kita transfer untuk akhirat. Bapak punya uang sekarang di dunia sekian ratus juta misalnya, itu belum punya kita. Kalau kita sudah transfer ke akhirat, itulah harta kita yang nanti akan menjemput kita di alam kubur dan di hari kiamat nanti. Bapak punya uang banyak nih, 1 miliar di dunia, mati, udah. Itu bukan punya kita. Itu punya ahli waris. Yang bisa jadi malah ribut. Anak-anak kita malah berebutan, ribut. Bukannya sibuk mendoakan orang tuanya yang wafat, tapi justru ribut. Banyak kasusnya. Ya. Nah, biar nggak ribut gimana? Udah bagiin sekarang sebelum mati, bagiin. Ini kamu ini ya, meter, ini semeter. Udah bagi-bagiin aja, biar nggak ribut. Sisanya transfer ke akhirat. Karena itulah yang punya milik kita. Jadi yang kita kerja cari sampai empot-empotan itu duit, itu belum milik kita kalau belum kita transfer ke akhirat.
Dan yakinlah jemaah sekalian, harta yang kita masukkan, yang kita sedekahkan ke orang lain, ke orang yang sulit, baik ke masjid atau ke orang tetangga-tetangga yang sulit itu, itulah harta yang akan membuka pintu-pintu rezeki kita yang lain. Ya, bagi Bapak sekarang yang merasa sulit rezekinya, bokeh, infak malam ini. Infak. Buktikan nanti ya. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Janjinya adalah barang siapa yang bersedekah 1 rupiah akan dibalas minimal 10 hingga dengan 700 kali lipat. Bal kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa saja Allah melipat gandakan, bukan hanya 700 sampai berkali-kali lipat. Tergantung Allah sukanya seperti apa. Ini saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mari sekali lagi, ini masih ada 20 hari Ramadan, kita gunakan ya, kita manfaatkan bulan ini karena tidak ada bulan yang lebih baik dari Ramadan. Ya, kita gunakan semaksimal mungkin yang kita bisa, pelan-pelan ya, dari yang kecil hingga ibadah-ibadah yang menurut kita mungkin berat. Itu harus kita coba di bulan Ramadan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.